Assalamualaikum. Hai, kali ini MD Entertainment menawarkan film terbaru yang bisa kalian tonton melalui WeTV yang berjudul My Lecture, My Husband Season 2. Sebelumnya, kenalan dulu yuk dengan para pemainnya. Ada Arya sebagai suami Inggit yang diperankan oleh Reza Rahardian. Ada Prilly Latukonsina sebagai Inggit, Josephine Filmstone sebagai Iim. Dia adalah salah satu sahabat Inggit di kampus. Ada juga Maura Gabriel yang berperan sebagai Rara, dan Nico Brain sebagai Andre, dan Idit Zuhri sebagai Felix. Dia adalah teman kuliah Arya. Waktu itu mereka sedang kuliah bersama di luar negeri. Kita tonton bersama filmnya. Tampak Pak Arya sedang mengajar mahasiswanya di suatu kelas. Di situ Inggit terlihat terburu-buru untuk mengikuti jam kuliah. Padahal sahabat dan teman-temannya pun sudah masuk dalam ruangan. Sesampai di depan kelasnya, Inggit melihat dosen telah memulai mata kuliahnya. Dan ternyata dosennya adalah suami dia sendiri, yaitu Pak Arya. Lantas Pak Arya menyuruh Inggit masuk ke dalam kelas, dan suasana kelas menjadi hening. Di sana Inggit terdiam dan tersenyum kecil di dekat Pak Arya. Sahabatnya pun tersenyum melihat tingkah Inggit berada di dekat Pak Arya yang tak lain adalah dosen mereka. Pak Arya sempat menegur Iim karena tersenyum melihat ke arahnya. Ingat ya, di kelas saya siapapun yang berlaku untuk siapapun. Pak Arya memperingatkan seluruh siswanya agar disiplin dalam mengikuti mata kuliahnya. Bahkan HP pun tidak boleh ada di atas meja. Dan akhirnya Pak Arya memberikan hukuman kepada Inggit untuk berdiri di depannya. Dan ternyata dia memberikan sebuah ciuman dari seorang suami kepada istri, di mana seluruh mahasiswanya terkaget melihat kejadian itu. Wow, dosen yang so sweet banget nih Pak Arya. Kehidupan rumah tangga Pak Arya dan Inggit mulai terlihat harmonis, walaupun hubungan mereka adalah hasil perjodohan dan umur mereka terpaut cukup jauh. Inggit membuatkan sarapan untuk suaminya, namun telur buatannya ternyata gosong. Udah dicoba belum? Tetapi Pak Arya tetap memuji masakan Inggit. Keesokan harinya, seperti biasa, Inggit lagi-lagi bangun kesiangan. Padahal Pak Arya sudah siap untuk berangkat ke kampus. Mas Arya, kebiasaan banget gak pernah bangunin istrinya. Lalu Pak Arya juga menyiapkan bekal untuk sarapan Inggit ke kampus. Dan dia menyuruh Inggit segera mandi. Mas kenapa sih gak bangunin saya? Nanti disiapin di sini, makan di jalan. Lalu Inggit pun segera bersiap-siap untuk kuliah, dan mereka pun pergi bersama. Kamu kayaknya harus mulai memperbaiki pola bangun kamu deh. Disiplinnya lebih ditingkatkan lagi. Bisa kasih waktu 5 menit, dan Sesampai di kampus, Pak Arya selalu mengingatkan Inggit agar selalu memakai masker demi menjaga kesehatannya dan mendoakan Inggit agar lancar menghadapi ujiannya. Sampai ujian aja kita telatnya bareng ya? Ya udah tenang, suami gue kan dosen dan Pak Simon tuh temennya suami gue, jadi harusnya Sesampai di kelas, ternyata Inggit dan kedua sahabatnya Soal datang ujian terlambat. sudah saya kurangi 5 soal. Jadi secara otomatis
Ya, ujian kalian bertiga Akhirnya sudah dosen berkurang. pun mengurangi nilai mereka. Gue nikah sama dosen bukan sama pemilik kampus. Di lain tempat, profesor mengundang Arya. Pak Arya agar hadir Sorry. di acaranya besok malam. Pada jam mata kuliah Pak Arya, terlihat Inggit tidak fokus selama mengikuti pembelajaran. Dia malah termenung memandangi wajah suaminya. Tanpa sepengetahuan Inggit, ternyata Pak Arya tahu apa yang Inggit lakukan. Kerjakan esai, topiknya Lantas, peran dia media selama malah pandemi memberikan bukan tugas besar. tambahan kepada Inggit. Tentu saja Inggit merasa kaget. Di kantin, ada Andre yang lagi menemani Rara makan. Di sana, dia juga terlihat memuji-muji Rara. Gue baru sadar deh kalau ternyata lu tuh cantik. Tapi Rara hanya terlihat datar saja. Dan beberapa saat kemudian, Iim dan Inggit menghampiri mereka. Lantas, Inggit Jangan lo menegur pikir kita Andre cewek-cewek bego yang nggak bisa supaya baca tidak pikiran lo. menggoda Rara karena mereka semua adalah bersahabat. Tiba-tiba si Yuda datang menemui mereka. Iim masih nampak kesal karena Yuda tadi telat menjemput Iim. Di kamarnya, Inggit sedang mengerjakan tugas yang dibantu oleh sahabatnya Iim. Arya datang menghampirinya dan mengingatkan Inggit bahwa nanti malam adalah malam Jumat. Ini malam Jumat kan ya? Iya. Aku ada sesuatu yang penting mau diomongin, cuma Akhirnya Inggit dan Iim merencanakan sesuatu. Di ruang kerja, Inggit tiba-tiba mendekati Pak Arya sambil menggunakan baju yang menurut dia akan menggoda Pak Arya. Tetapi Pak Arya malah menanggapinya dengan lucu. mirip Pokemon. Ih, Mas Arya. Inggit tetap berusaha Kayak jadi untuk Blackpink. menggoda Pak Arya. Jiniku, Dan mereka pun pergi ke dalam kamar. Mereka pun berbincang-bincang kenapa tiba-tiba pakai baju Pokemon? dan ternyata Inggit salah paham Ya, atas jadi- perkataan Arya. Yang dia maksud adalah mengingatkan kalau besok malam mereka diundang ke acara profesor. Besok itu adalah hari dimana saya diundang untuk datang ke acaranya Profesor Gunawan dan saya mau ajak kamu. Itu yang mau saya sampaikan. Keesokan harinya, mereka sudah bersiap-siap untuk memenuhi undangan profesor. Tetapi baru sampai di halaman rumahnya, mereka dikagetkan kedatangan si tante yang genit. Tante kan baru dari luar kota. Sesampai di tempat acara, Saya deg-degan Pak deh. Arya dan Inggit bertemu salah satu rekan dosen yang bernama Pak Andi. Lantas Pak Arya meninggalkan Inggit karena akan ke toilet dan membiarkan Inggit berbincang-bincang bersama Pak Andi dan istrinya. Iya. Ini bajunya dari desainer mana ya? Namun sikap mereka malah menyepelekan Inggit, bahkan membuat Inggit merasa malu. Hati-hati bunganya jatuh motor di lantai. Profesor Gunawan mengenalkan Pak Arya dan Inggit kepada istrinya. Di saat Inggit mengobrol bersama istri-istri dosen yang lain, Inggit sangat merasa terkucilkan dan akhirnya dia memilih untuk menghindar dengan mengambil minuman. Yuk, kamu mau kemana? Jangan keleleran kayak anak yang di lampu merah loh. Yuk, Dan dengan terpaksa, Inggit kembali berkumpul bersama mereka. gimana kok kamu bisa menikah sama Mas Arya? Karena
kan Pak Arya itu kan Tiba-tiba smart. Arya menghampiri Kok bisa Inggit sih dan mau sama menjelaskan kamu? kepada istri rekannya kalau dia sangat bangga memiliki istri seperti Inggit, walaupun hasil perjodohan dan terpaut usia yang cukup jauh. Dan menurut saya perjodohan saya dengan Inggit adalah salah satu bukti perjodohan yang berhasil. Memangnya kita jodoh ya Mas? Inggit merasa senang karena dibela oleh suaminya. Di pagi hari, Inggit dibangunkan oleh suaminya untuk berolahraga. Namun, tetap dia tidak bangun dari tidurnya. Dan Inggit pun kaget karena jam sudah menunjukkan 9:30. Lantas, dia mencari-cari Arya ke seluruh ruangan. Bahkan sarapan pun sudah tersedia di meja. Di tempat nge-gym, tak sengaja Arya bertemu teman kuliahnya saat di luar negeri, yang tak lain adalah Felix. Arya? Felix, oh Mereka sempat mengobrol karena telah lama tidak berjumpa. Akhirnya Felix membuat acara untuk nanti malam. Setelah pulang berolahraga, Inggit sudah menyiapkan sarapan untuk Arya. Kenapa sih dia lupa kayak gitu? Nyari apaan sih di kampung? Di saat mereka sarapan, Arya mengajak Inggit untuk menghadiri undangan dari Felix. nggak ada. Saya ikut. Kalau nggak ikut, boleh ya Mas? Kenapa? Tetapi Inggit menolak untuk ikut karena dia masih trauma dengan perlakuan teman-teman Arya. Oke. Yang jujur, apa alasannya kalaupun nggak mau ikut? Akhirnya, Arya pun memberikan izin pada Inggit untuk tidak ikut ke acara Felix. Di malam harinya, Arya mendatangi sebuah bar untuk menemui Felix. Dan Inggit pun juga berkumpul bersama teman-temannya di kafe. Di saat Arya dan Felix asik berbincang, datanglah seorang wanita cantik yang bernama Karin. Mereka adalah sahabat lama. Perbincangan pun semakin hangat. Arya mengingatkan Inggit agar tidak pulang terlalu larut malam. Dan Inggit pun pulang. Karin tampak bahagia bertemu dengan Arya. Udah ada 2 dosen nih. Kita mau kuliah apa gimana? Dosen juga. S2 mau ketiga. Arya juga mengabari Inggit biar masih karena ingat. akan pulang terlambat. Arya pun menceritakan sekilas tentang istrinya, kalau dia sangat mencintai Inggit. Felix berpamitan untuk pulang dulu karena ada urusan mendadak dan meninggalkan mereka berdua. Akhirnya, perbincangan pun semakin hangat antara Arya dan Karin. Arya sampai di rumahnya, terlihat Inggit menunggunya sampai tertidur di kursi. Lalu Arya pun membangunkan Inggit agar pindah ke kamarnya. Keesokan harinya di kampus, Arya bertemu lagi dengan Karin tanpa disengaja.
Mereka pun tertawa lepas dan tanpa disadari Inggit melihatnya. Duh, kira-kira apa nih yang akan terjadi pada Inggit? Marahkah? Tetap stay ya di channel kami di OG Entertain untuk melihat lanjutan ceritanya yang pastinya makin seru guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.